Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan saya Profesor Dr. Ermanto SPD Hukum dari halaman Rektorat Universitas Negeri Padang melalui TV ET Saluran Kebanggaan Mahasiswa. Pada pertemuan ini kita bersua kembali dalam mata kuliah pengantar ilmu jurnalistik untuk pertemuan yang ke-15. Pada pertemuan ini kita akan membahas undang-undang pers di Indonesia. Para mahasiswa, ingat selalu pesan saya, dalam kehidupan ini mari kita selalu sehat, berpikir sehat, berpikir positif, dan beribadah untuk masa dalam kehidupan di dunia ini demi kebahagiaan di akhirat nanti. Baiklah, ikutilah bahasan kita untuk pertemuan yang ke-15 dalam mata kuliah pengantar ilmu jurnalistik berikut ini. Para mahasiswa, materi perkuliahan kita pada pertemuan ini adalah undang-undang pers di Indonesia. Undang-undang pers sangat penting dalam pengaturan pelaksanaan pers di Indonesia. Mahasiswa yang berbahagia, undang-undang pers yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Pers nasional merupakan wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini. Dengan demikian, salah satu pertimbangan pada butir C hadirnya Undang-Undang Pers Indonesia adalah karena pers nasional adalah sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan azas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. Para mahasiswa, berikutnya kita akan memahami beberapa definisi umum sesuai dengan pasal 1, yakni pertama, tentang pers. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Yang kedua, perusahaan pers. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi. Yang ketiga adalah kantor berita. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya, serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi. Yang keempat, wartawan. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Yang kelima, organisasi pers. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Jadi, pada undang-undang ini ada dua organisasi pers yang diakui, yakni organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. 6. Pers nasional. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.
Yang ketujuh, pers asing. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing. Jadi kuncinya adalah yang disebut dengan pers nasional jika diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia, dan disebut pers asing jika pers itu diselenggarakan oleh perusahaan pers asing. Berikutnya yang kedelapan, ada istilah penyensoran. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor serta memperoleh izin dari pihak berwajib dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik. 9. Ada istilah pemberedelan. Pemberedelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum. 10. Hak tolak. Hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. Jadi dalam hal ini wartawan punya hak tolak untuk merahasiakan identitas sumber berita. 11. Hak jawab. Hak jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Ke-12, hak koreksi. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. 13. Kewajiban koreksi. Kewajiban koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan. Terakhir, kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Jadi ada 14 istilah atau konsep yang sangat penting untuk dipahami wartawan dalam undang-undang pers tersebut. Berikutnya kita akan membicarakan tentang kemerdekaan pers nasional dan pasal 4. Pada pasal 2, kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pasal 3 dibicarakan ayat 1, pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, media pendidikan, media hiburan, dan media kontrol sosial. Jadi pada undang-undang pers ini disebut fungsinya ada 4, yakni sebagai media informasi, media pendidikan, media hiburan, dan media kontrol sosial. Di samping fungsi-fungsi tersebut, pers nasional juga ditambah satu fungsi lagi, yakni sebagai lembaga ekonomi. Itu yang diatur di dalam ayat 2 pasal 3 ini. Pasal 4 dijelaskan tentang kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Ayat 2-nya, terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembedelan, atau pelarangan penyiaran. Jadi pada undang-undang yang terakhir ini, atau undang-undang nomor 40 ini tahun 1999, disebutkan dengan tegas, terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembedelan, atau pelarangan penyiaran. Ayat 3, untuk menjamin kemerdekaan pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Ayat 4, dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Hak tolak tadi sudah dijelaskan pada pasal 1. Para mahasiswa, berikutnya kita berbicara pasal 5 tentang kewajiban pers nasional
Pasal 6 tentang peranan pers nasional. Pada pasal 5 ayat 1 dijelaskan pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta azas praduga tak bersalah. Ayat 2, pers wajib melayani hak jawab. Sekali lagi, pers wajib melayani hak jawab, tentunya dari pembaca seperti yang dijelaskan pada pasal 1 tadi. Ayat 3, pers wajib melayani hak tolak. Yang berkaitan hak tolak tadi sudah dijelaskan juga pada pasal 1. Pada pasal 6, pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut. A. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. B. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan. C. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. D. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. D. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Berikutnya pada pasal 7 dan 8. Pada pasal 7 diatur tentang wartawan, pasal 8 diatur tentang perlindungan hukum wartawan. Pada pasal 7 ayat 1 dijelaskan wartawan bebas memilih organisasi wartawan. 2. Wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik. Pasal 8, dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Para mahasiswa, berikutnya kita bicarakan pasal 9 tentang perusahaan pers, pasal 10 tentang perusahaan pers dan wartawan, pasal 11 modal asing pada perusahaan pers, dan pasal 12 kewajiban perusahaan pers. Pada pasal 9 ayat 1 dijelaskan setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers. Jadi warga negara ataupun negara berhak mendirikan perusahaan pers. Ayat 2, setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum di Indonesia. Sekali lagi ditegaskan, jika Anda membuat portal berita daring harus berbentuk badan hukum. Pasal 10, perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya. Pasal 11 disebutkan penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal. Jadi sangat tegas pada pasal 11 ini. Pasal 12, perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan. Khusus untuk penerbitan pers ditambah dengan nama dan alamat percetakan. Berikutnya kita membicarakan pasal 13 tentang larangan perusahaan iklan, pasal 14 tentang pendirian kantor berita. Pasal 13 pada undang-undang ini disebutkan perusahaan iklan dilarang memuat A. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat. B. Perusahaan iklan juga dilarang memuat minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. C. Perusahaan iklan juga dilarang memuat peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok. Pasal 14 dijelaskan untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita. Para mahasiswa, berikutnya pada pasal 15 kita jelaskan tentang Dewan Pers.
Pasal 15 ayat 1, dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen. Ayat 2, Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut. A. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain. B. Melakukan pengkajian untuk mengembangkan kehidupan pers. C. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik. D. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus berhubungan dengan pemberitaan pers. E. Mengembangkan komunikasi antar pers, masyarakat, dan pemerintah. F. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan. G. Mendata perusahaan pers. Berikutnya, pada pasal 16 dibahas tentang peredaran pers asing. Pasal 17, pengembangan kemerdekaan pers. Pada pasal 16 dijelaskan peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan asing pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 17 dijelaskan ayat 1, masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan. 2. Ayat 2. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat berupa A. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers. B. Menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional. Berikutnya pada pasal 18 kita lihat berisi tentang ketentuan pidana. Pasal 18 ayat 1 berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat atau menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 seperti yang sudah dijelaskan di atas, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Ayat 2 dijelaskan perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 seperti dijelaskan di atas serta pasal 13 yang sudah dijelaskan sebelumnya dipidana dengan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Ayat 3, perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat 2 dan pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Para mahasiswa, demikianlah bahasan kita tentang topik Undang-Undang Pers di Indonesia untuk pertemuan yang ke-15 ini. Anda dapat menambah wawasan Anda tentang pelaksanaan Undang-Undang Pers itu di Indonesia melalui sumber-sumber lainnya dalam rangka memperkaya wawasan Anda. Demikian saya, berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya dengan saya Profesor Dr. Irmanto SPD MHum dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Jurnalistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.